Halo semuanya. Hari ini kita membahas peristiwa yang mengubah arah sejarah Timur Tengah. Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar ke Iran. Dan pada 1 Maret 2026, situasi berkembang menjadi jauh lebih berbahaya. Menurut laporan yang dilansir dari Abnus dan Al Jazeera, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikabarkan gugur dalam serangan tersebut. Jika ini benar, maka ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah perubahan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Mari kita susun kronologinya secara utuh. Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Sebenarnya bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, konflik dipicu oleh isu program nuklir Iran, dukungan Iran terhadap milisi di kawasan, serta ancaman keamanan terhadap Israel. Namun akhir Februari 2026, semuanya berubah. Pada pagi hari 28 Februari tahun 2026, operasi militer terkoordinasi dimulai. Di pihak Amerika Serikat, operasi ini disebut Epic Fury. Di pihak Israel, disebut Roaring Lion. Targetnya meliputi fasilitas militer, pusat komando, dan lokasi peluncuran rudal di Teheran, Isfahan, dan Lorestan. Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, menyatakan bahwa operasi ini bertujuan menetralisir ancaman strategis Iran, terutama terkait program misil dan nuklir. Pernyataan ini dilaporkan oleh Ham News. Dampaknya sangat besar. Menurut laporan otoritas Iran, ratusan korban jiwa dilaporkan, termasuk warga sipil. Banyak yang terluka. Infrastruktur rusak parah. Beberapa laporan menyebutkan fasilitas pendidikan di Minab ikut terdampak. Pemerintah Iran langsung menutup universitas di seluruh negeri dan menetapkan status siaga nasional. Situasi dalam negeri berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Lalu, kabar paling mengejutkan muncul. Menurut laporan yang dilansir dari Abnus dan Al Jazeera, Ali Khamenei dikonfirmasi gugur akibat serangan yang menghantam kompleks kepemimpinan di Teheran. Media pemerintah Iran menyebut beliau syahid dan menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari. Jika ini sepenuhnya terkonfirmasi, maka ini adalah peristiwa paling besar dalam sejarah politik Iran sejak ke 1989. Karena Ali Khamenei bukan hanya kepala negara simbolik. Ia adalah pemegang otoritas tertinggi politik, agama, dan militer Iran. Respons Iran berlangsung cepat. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengumumkan serangan balasan. Rudal dan drone diluncurkan ke arah Israel, serta ke pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Target disebut berada di Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Irak. Iran menyatakan semua target militer Amerika dan Israel di kawasan adalah sasaran sah. Pada 1 Maret 2026, JIRIJ mengumumkan gelombang serangan lanjutan. Artinya, konflik belum mereda, justru meningkat. Dunia langsung bereaksi. Sekretaris Jenderal PBB menyerukan deeskalasi. Rusia dan China mengecam tindakan militer tersebut. Beberapa negara Eropa meminta penghentian konflik. Protes muncul di berbagai kota besar dunia.
Dampaknya terasa cepat. Harga minyak melonjak. Pasar global bergejolak. Dan kekhawatiran perang regional semakin nyata. Lalu pertanyaannya, bagaimana seharusnya Indonesia bersikap? Ada 3 kepentingan utama. Pertama, prinsip kedaulatan dan hukum internasional. Indonesia secara historis menolak agresi militer dan mendukung penyelesaian damai melalui mekanisme P. Kedua, perlindungan warga negara Indonesia. Prioritas pemerintah harus memastikan keamanan WNI di kawasan Timur Tengah, serta kesiapan evakuasi jika diperlukan. Ketiga, netralitas aktif. Indonesia tidak perlu berpihak secara militer, namun bisa aktif secara diplomatik, mendorong dialog, dan mencegah eskalasi lebih jauh. Pendekatan ini sejalan dengan politik luar negeri bebas dan aktif. Kesimpulannya, kematian Ali Khamenei jika benar sepenuhnya terkonfirmasi dan stabil secara informasi, struktur kepemimpinan Iran memasuki masa transisi, potensi radikal. Risiko perang regional meningkat, menandai babak baru konflik Timur Tengah. Per 1 Maret 2026, situasi masih dinamis dan dunia kini berada dalam situasi yang sangat sensitif. Dan perkembangan berikutnya akan sangat menentukan arah geopolitik global. Itulah rangkuman lengkap perkembangan konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel hingga 1 Maret 2026. Jika kamu ingin analisis lebih dalam tentang dampak ekonomi global, peran China dan Rusia, atau skenario terburuk jika perang meluas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.